Shalom adik-adik sekolah minggu, sangat bersuka cita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita kembali boleh dipertemukan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita masih beribadah di rumah, adik-adik tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ayo sama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bernyanyi dengan sukacita. Kita akan memuji Tuhan, semua bernyanyi ya. Kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Kita satukan hati kita, kita lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami duduk baik, dengar-dengaran akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Hiram, Raja Tirus, senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku." Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena Ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendaki. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum dan 20 kor minyak tumbuk, bahan makanan bagi seisi istananya tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi ada 30.000 orang, 70.000 kuli, dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo, yakni 3.300 orang banyaknya, yang mengawasi rakyat
yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan, menjadi tempat maha kudus. Rumah itu seluruhnya, juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi, 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita dapat melihat bahwa Allah memilih Salomo untuk mendirikan bait Allah, atau sekarang yang kita sebut gereja, itu karena Salomo adalah orang yang taat dan mengasihi Allah. Itu adalah hal yang paling penting loh adik-adik dalam hidup kita, yaitu tidak melanggar setiap perintah dan aturan Allah, hidup dalam ketaatan. Itulah kunci untuk supaya kita hidup benar di hadapan Allah. Nah, apa contohnya supaya kita hidup benar di hadapan Allah? Yaitu kita dengar-dengaran kepada orang tua, mengasihi kakak dan adik, tidak bertengkar, tidak berbohong. Ada masih banyak lagi. Adik-adik, Allah kita layak menerima segala yang terbaik dari manusia atau dari hidup kita, baik itu berupa persembahan yang kita berikan pada saat ibadah maupun persembahan hidup kita, yaitu seluruh hidup yang taat kepada Allah. Dengar ya adik-adik, taat kepada Allah yaitu mengasihi semua orang yang ada di sekeliling kita. Adik-adik, setiap Amin. minggu sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami. Kami boleh beribadah kepadamu di minggu pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan sertai kami sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk orang tua kami, kakak adik kami, saudara-saudara kami, dan semua orang yang kami kasihi. Tuhan menyertai mereka dalam hidup mereka. Kami serahkan hidup kami ke depan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita angkat pujian sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi bersama-sama buat Tuhan Yesus. Di seluruh dunia kita sama-sama gereja.
Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.